Dari mana tuh? Kita 23 aja sejam lebih. Bener nggak? Iya. Grup tuh itu. Ya. Encok. Dia mau meninggal aja, kalau rezekinya masih, kalau dia masih hidup, masih dikasih rezekinya. Contohnya, ada orang mau meninggal, ya kan? Karena rezekinya masih ada, 20.000 aja itu dari rezekinya dia, ya kan? Atau salak sekilo, nggak bakalan meninggal. Kecuali apa? Itu salak sekilo nyampe, baru meninggal. Kenapa? Emang rezekinya dia sisa salak sekilo. Salak Ya iya, begitu ada orang nengokin dia, bawa salak sekilo, habis itu nih kalau dia rezekinya udah habis. Kalau masih ada nggak bakalan sisa salak. Nah iya, Nama salak nyampe. nah makanya orang itu setelah kita disuruh belajar Quran, karena itu adalah penting, karena di antara sholat di antaranya yang wajib baca suratul Fatihah. Nah, kita selain kita belajar di bulan suci Ramadan ini Quran, kita isi dengan berbagai macam ibadah, dengan ngaji dan hatam Quran. Kita juga harus jaga hati kita, karena penyakit yang terberat itu adalah hati. Dan nanti di hari kiamat, biar paham juga, orang yang paling sakit seksanya nanti ketika hati kita dibakar api neraka. Badan kita sakit luar biasa, tapi kalau udah hati kita yang kena api neraka, itu rasanya luar biasa. Mana ayatnya? Itu yang mengatakan wailul likulli humazatin alladzi jama'a malahu yasabu anna malahu kalla la yubadan nabil wa ma adraka ma narullahil allati tattali'u alal afidah, yang membakar hati. Itu paling sakit udah. Kalau udah api neraka yang membara itu membakar hati kita. Sama orang di dunia ini yang paling sakit adalah sakit hati. Orang bisa bunuh diri gara-gara sakit hati. Orang ini udah jangan mimpi sakit hati, ya. Nah, kayak begitu kita udah jaga hati nih, kita selamat dengan satu ayat, al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, qalbin salim ini kalau kita mau cari gampang. Sering kita baca selawat, insya Allah hati kita itu yang kotor hilang, dengki, hasud, yang tidak senang tahajud jadi rajin sholat tahajud, yang nggak pernah rajin sedekah jadi sedekah, yang nggak pernah baca Quran jadi sering baca Quran, yang nggak bakti sama orang tua jadi bakti sama orang tua, berkah selawat. Karena nggak ada yang nggak selesai dengan selawat, nggak ada yang nggak selesai dengan cinta. Karena kita cinta sama Nabi Muhammad, kita bakalan dianggap seperti malaikat, dianggap seperti nabi, dianggap seperti rasul. Ya, itu nanti ada ayat ada pernyataan innal muhibbina wal asyikina bi Muhammad. Katanya jaa yaumal qiyamah ala minbarin min nur fayaqulu lastum bil anbiya walastum bil rasuli walastum bil malaika wa yaqulullah ta'ala udkhulu, kata Allah Subhanahu wa taala nanti, katanya ada pernyataan, saya dapat keterangan dari Imam Muhammad Al-Qutub Sayyidina Maulana Nabil Ghadir begini, sesungguhnya orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, nanti datang di hari kiamat di atas mimbar dari cahaya, dan dikatakan engkau bukan para nabi, dan engkau bukan para rasul, dan engkau bukan malaikat, tapi disuruh apa? Udkhulu, masuk semuanya, katanya min manabir, dari mimbar min nurin, katanya udkhulu manabir min nurin
masuklah kalian di atas mimbar dari cahaya bihubbikum Rasulillah, karena cintamu kepada Rasulullah. Begitu. Paham? Nah, oleh karena itu mari kita isi nih sisa-sisa bulan suci Ramadan ini, jangan sampai kita mengurangi ibadah kita, bahkan di detik-detik terakhir, hari-hari terakhir kita isi dengan sepenuh hati, dengan semangat yang luar biasa dalam rangka selain mencari Lailatul Qadar, yaitu dengan membaca amalan yang dikasih dari guru saya yang mulia Profesor Dr. Al-Qutub Sayyidina Maulana Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqi, yang mulia Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Al-Fiqi, yaitu suruh baca Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 100 kali. Itu salah satu wiridan untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ini jangan sampai 10 akhir nih, jangan sampai kita nggak baca. Kita baca itu, kemudian hati kita bersihin, ya, agar kita benar-benar begitu keluar dari hari raya, begitu kita keluar benar-benar nih di bulan suci Ramadan, selama 1 bulan penuh kita dididik, dikarantina di pesantren yang namanya Ramadan, keluar dengan membawa kesenangan, kegembiraan, keberuntungan, bebas dari dosa, bebas dari noda, sebagaimana kita lahir dari rahim ibu kita. Itu yang paling penting, intinya itu, nggak ada yang lain. Ini perlu digarisbawahi, ya. Mau apapun pembahasan kita bulan suci Ramadan, mau apapun inti daripada bulan suci Ramadan adalah bersih kita dari noda dan dari dosa. Itu yang paling penting. Makanya dari hadis yang mulia itu, kalau ada orang setelah hari raya ini, tanggal 1 Syawal, dia bukan tambah baik, ya, dia bukan tambah banyak bersedekah, dia hatinya sombong, hatinya dengki, dia masih pelit aja. Ini sebetulnya Ramadan buat dia hanya nahan haus dan lapar. Dia bukan termasuk orang yang mendapatkan kemenangan, bukan mendapatkan orang-orang yang berhari raya. Orang-orang yang berhari raya sejatinya orang-orang yang setelah Ramadan tambah baik, tambah berkah, tambah banyak ibadah, murah senyum, berbagi kepada sesama, tambah baik akhlaknya. Itu yang paling penting. Sebagaimana hadis dari yang mulia Profesor Dr. Al-Qutub Sayyidina Maulana Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Muhammad Bilbagi radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu man ada alaihi wa lam yatasaddaq wa lam yatahalla bil fadail falaysa min zawil fitrah. Siapa-siapa yang datang kepadanya hari raya tapi dia tidak bertambah baik akhlaknya, tidak pandai bersedekah, maka sebetulnya mereka bukan orang-orang yang dikatakan mendapatkan kemenangan, bukan orang-orang yang mendapatkan hari raya. Mereka adalah orang-orang yang merugi, yang dapat haus dan lapar. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Dari Yaksi Entertainment mengucapkan Minal wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Amin. Minal aidin wal faizin, maafkan